bahwasanya memilih pemimpin itu wajib. Dan kalau sudah ada pemimpin dalam Islam, maka kita wajib untuk mentaatinya, kecuali kalau memerintahkan kita kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalipun pemimpin itu zalim, selagi dia masih muslim, selagi dia masih salat, maka wajib bagi umat Islam untuk menghormati mereka, berbaiat kepada mereka, dan tidak boleh untuk mengkudeta mereka. Bagian dari pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekaligus sebagai salah satu sisi keindahan Islam. Tidak boleh alergi dengan istilah sunnah dan bid'ah. Nah, kita harus meyakini ini konsep Islam, jangan alergi. Kewajiban kita adalah pelajari sunnah itu apa, Ahlus Sunnah itu apa, bid'ah itu apa, Ahlul bid'ah itu apa. Kita pelajari itu. Mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini jelas karena mereka adalah generasi terbaik. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mencintai mereka bagian dari iman. Kalau ada orang yang tidak cinta sahabat, itu sudah jelas itu bukan Ahlus Sunnah berarti. Kalau ada orang yang suka nyinyir kepada para sahabat, merendahkan mereka, mencela mereka, itu sudah gamblang, sudah jelas. Mungkin ada orang yang enggak percaya kalau ada orang-orang yang mencela Abu Bakar, Umar, Aisyah. Bertanya-tanya, masa ada sih orang-orang yang seperti itu? Keselamatan akidah itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang sangat besar. Mencintai bangsa Arab, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari mereka. Hubbul Arabi iman wa bughdhuhum nifaq. Mencintai orang Arab itu adalah iman, dan membenci mereka adalah kemunafikan. Al-bughdhu fillah, membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya membenci orang-orang Qadariyah, orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah yang disebutkan tadi, karena penyimpangan mereka dalam masalah-masalah pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. 14 permasalahan pokok dalam masalah akidah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani rahimahullahu taala dalam karya beliau Mu'taqadu Ahli Sunnah wal Jamaah, atau Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, juga nikmat tergeraknya hati kita untuk mengawali hari ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk saya bisa berkunjung ke kota Sumeneb juga adalah sebuah nikmat yang harus disyukuri, karena dulu pada tahun 2001 pernah ke Sumeneb tapi hanya sampai perenduan. Alhamdulillah hari ini bisa sampai ke jantung kota Sumeneb, alhamdulillah. Dan kalau kemudian diminta untuk saling tawasi bil haq, tawasi bis sabr, di majlis pada pagi hari ini adalah nikmat di atas nikmat dan kebaikan di atas kebaikan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini semuanya para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka menambah bekal akhirat kita selagi kita masih punya kesempatan untuk menambah bekal. Juga dalam rangka ikhtiar untuk menyempurnakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh melupakan bahwasanya kita adalah hamba Allah. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hubungan atas bawah yang paling mutlak, yaitu hubungan antara seorang makhluk dengan Khaliqnya. Allah yang menciptakan kita dari sebelumnya tidak ada sama sekali. Kalau seorang karyawan bisa begitu patuh dan loyal kepada bosnya, seorang budak bisa begitu
taat dan loyal kepada majikannya. Bahkan seekor anjing pelacak bisa begitu loyal dan patuh kepada pelatihnya. Maka bagaimana seorang makhluk kepada Khaliqnya, yang hubungan antara keduanya merupakan hubungan bawah atas atau sebaliknya hubungan atas bawah yang paling mutlak. Kalau anjing pelacak itu enggak pernah diciptakan oleh pelatihnya, hanya dilatih saja. Budak belian juga hanya dibeli, tidak diciptakan. Karyawan bahkan hanya disewa untuk bekerja. Sementara hubungan kita adalah hubungan antara seorang makhluk dengan Khaliq. Orang yang enggak pernah ada sama sekali kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan hidup, diberikan nafas, diberikan organ tubuh yang sedemikian ajaib dan lain sebagainya. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala melihat posisi sebagai hamba itu adalah sebuah kemuliaan. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memuji para nabi dan rasul, sering sekali Allah menyebutkan sifat ubudiyah ini, sifat hamba atau sifat penghambaan. Misalnya ketika memuji Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah melakukan Isra untuk hambanya, yaitu Rasulullah SAW. Di awal surat Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan untuk hambanya kitab, yaitu Rasulullah SAW. Dan semakin kita total dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, itu justru akan menambah kemuliaan kita. Dalam hubungan kita dengan tetangga, dengan atasan, dengan orang tua kita, kalau kita semakin merunduk, merendah, sering-sering minta kepada mereka, maka itu menghilangkan wibawa kita. Itu membuat wibawa kita jatuh, membuat kita menjadi rendah di mata mereka. Tapi semakin kita merendah, merunduk, mengiba, meminta belas kasihan, semakin banyak kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam urusan akhirat kita maupun dalam urusan duniawi kita, termasuk yang remeh-temeh, maka itu justru malah semakin mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita semakin mulia di sisinya, dan kita dinilai semakin total dalam menghamba kepadanya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wa tamamul ubudiyyah huwa bitakmili maqamidz dhull wal huwa bitakmili maqamidz dhull wal inqiyad. Sesungguhnya kesempurnaan penghambaan itu adalah dengan menyempurnakan sikap kerendahan dan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan menyempurnakan maqam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang di depan tadi adalah maqam dzul, jadi maqam merendah, menghibah, menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi adalah maqam taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menambahkan, wa akmalul khalqi ubudiyatan akmaluhum lillahi dhullan wa ta'atan wa inqiyadan. Dan makhluk yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling rendah di hadapan Allah. Maksudnya yang paling merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang paling taat dan patuh. Nah, terkait dengan materi kajian kita pada pagi hari ini, taat dan patuh itu harus kita wujudkan dalam dua aspek. Para ulama membagi Islam itu ada dua bab besar, ada dua bagian besar di dalamnya. Yang pertama adalah bab ahkam, yaitu bab hukum-hukum, perintah dan larangan. Di sini cara kita mendapat pahala, cara kita patuh kepada Allah adalah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Simpel, ini kita sudah paham.
Sedangkan bab dan bagian yang kedua dalam Islam adalah bab akhbar. Bab kabar-kabar atau berita-berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau dalam hadis qudsi atau disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih dari beliau. Baik berupa kisah umat terdahulu, kisah-kisah para nabi, tanda-tanda hari kiamat, penjelasan tentang langit, bumi, arsy dan yang lain. Ini semuanya adalah akhbar atau disebut oleh para ulama sebagai as-sam'iyat, hal-hal yang bergantung pada pendengaran kita. Ini bab kabar. Nah, untuk bab kabar ini cara kita patuh dan mendapatkan pahala lebih simpel dan lebih mudah. Tidak perlu gerakan tangan, tidak perlu langkah kaki, cukup dengan mengolah hati kita mengatakan aku beriman dengan kabar-kabar ini. Kapan kita mendapati sebuah kabar atau kisah dalam Al-Quran, kita katakan, ya Allah, aku beriman dengan kabar ini. Maka itulah amalan hati yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, sebaliknya kalau kita mendustakan, kita enggak ngomong dengan lisan kita, kita enggak gerakkan tangan kita enggak langkahkan kaki kita untuk bermaksiat, tapi hanya dengan mengolah hati kita, tapi olah hatinya adalah dengan pendustaan. Mendustakan kabar-kabar yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis yang sahih, apalagi yang mutawatir tentang tanda-tanda hari kiamat misalnya. Maka ini juga sudah otomatis menjadi dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim harus cerdas, harus smart dan mengetahui bagaimana cara dia mendapatkan pahala dari dua bab besar Islam ini. Lihat, ayat atau hadis ini berbicara tentang apa? Oh, ini tentang perintah dan larangan. Berarti ini ahkam. Lain kali, loh ini kok isinya cuma cerita, kisah-kisah, asik ya, disimak ya. Iya, tapi di balik itu ada pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus siap-siap senantiasa mengolah hati. Ya Allah, aku beriman dengan kabar ini. Aku beriman dengan kabar yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Tapi harus selektif juga. Tidak semua kabar ya kita percayai, tapi harus ada syarat sahih. Ya harus sahih. Apalagi dalam bab akidah ini syaratnya lebih ketat. Para ulama mungkin ada kelonggaran dalam sirah, dalam tarikh ya, sejarah Islam, sirah nabawiyah, dalam fadailul a'mal. Tapi kalau dalam akidah, maka ini syaratnya lebih ketat. Jadi jangan sampai kita mengimani hal-hal yang disebutkan dalam hadis-hadis palsu atau hadis-hadis yang ada sanadnya tapi lemah, ya, mungkar, batil yang disebutkan oleh para ulama. Jadi tetap harus selektif. Dan kapan kita mendapati ada kabar yang sahih, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih, maka segera olah hati dengan beriman, karena itulah cara kita untuk bisa mendapatkan pahala dari ayat-ayat dan hadis-hadis ini. Para hadirin wal hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kitab yang judulnya adalah Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah, Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh Al-Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 280 Hijriyah. Jadi ini kitab dari abad ketiga Hijriyah, yang mungkin negeri kita pada tahun segitu nggak tahu itu peradabannya seperti apa. Tapi kalau di pusat peradaban Islam sana, abad segitu ketika mungkin Eropa masih gelap, Amerika belum digarap, ya, pusat-pusat peradaban Islam sudah sedemikian maju dan meninggalkan karya tulis yang sampai ke zaman kita sekarang. Dan kitab akidah yang berasal dari abad-abad awal Hijriah ini memiliki keistimewaan tersendiri, memiliki kekuatan dan penghargaan yang luar biasa dari umat Islam, karena ini berbeda dengan kitab-kitab yang dikarang pada zaman belakangan. Dia memiliki kekuatan sejarah, kekuatan dekatnya dengan sumber ilmu yang awal. Dan kalau kita melihat pada tahun ini 280 Hijriah,
ini berdekatan dengan para penulis kitab hadis 6 yang terkemuka. Karena Al-Bukhari itu wafat pada tahun 256, Muslim 261, kemudian Ibnu Majah 273, Abu Dawud 275, At-Tirmidzi 279, bahkan An-Nasa'i wafatnya setelah Al-Kirmani ini 303 Hijriah. Jadi semasa dengan orang-orang itu. Dan pada masa itu sebagian mereka sudah punya perhatian dan fokus pada masalah-masalah akidah untuk menjelaskan pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini mirip dengan yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, di mana beliau menulis kitab Ushulus Sunnah. Ya. Dan Al-Kirmani adalah salah satu murid langsung Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad wafat tahun 241. Jadi ya satu generasi lah sebelum mereka ini, ya, gurunya para ulama yang disebutkan tadi itu. Juga mirip dengan apa yang ditulis oleh misalnya As-Sunnah karya Al-Khallal atau As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim. Nah, ini semuanya adalah masalah-masalah kitab-kitab yang membahas permasalahan akidah atau persisnya usul ahli sunnah wal jamaah. Nah, kalau di kalangan para pecinta ilmu di zaman sekarang, ya biasa disebut manhaj ahli sunnah wal jamaah. Nah, inilah yang dimaksud, ya. Manhaj atau manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah pokok-pokok ajaran mereka, manhaj mereka dalam beragama, yang intisarinya adalah permasalahan-permasalahan besar yang disepakati oleh mereka dari zaman dahulu. Jadi masalah-masalah akidah itu banyak, tapi ada sebagian yang diperselisihkan. Ada juga masalah ikhtilaf dalam bab akidah, sebagaimana ada banyak ikhtilaf dalam masalah akidah. Tapi ada permasalahan-permasalahan besar yang dahulu para ulama tidak pernah berselisih. Ya, inilah yang disebut sebagai usul mu'taqad ahli sunnah wal jamaah, atau pokok-pokok akidah dan ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ini yang dibahas oleh Harb bin Ismail Al-Kirmani rahimahullah ta'ala, dan di waktu yang sangat pendek tentunya pada pagi hari ini, ya kita sampai syuruk saja insyaallah. Saya hanya akan mengupas secara singkat poin per poin. Jadi poinnya apa saja, ya, sebagai murajaah untuk semuanya. Insyaallah materi ini sudah sering disampaikan, tapi alangkah butuhnya kita untuk refreshing, ya, menyegarkan kembali, ya, mengingat kembali, mereview kembali, melewati kembali atau murajaah permasalahan-permasalahan seperti ini. Baik, saya menyebutkan dalam judul kajian, ya, 14 permasalahan pokok dalam masalah akidah. Nah, ini adalah 14 bab pokok dari kitabnya Al-Kirmani ini, yang di awalnya beliau mengatakan demikian. Ini adalah madhabnya para ulama, juga para pengikut athar dan ahlu sunnah, yang dikenal sebagai ahlu sunnah wal jamaah, yang layak untuk diteladani dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini, sampai zaman beliau di abad ketiga Hijriah. Jadi para sahabat sampai zaman beliau, nah itu mungkin sudah ada 4 generasi, 5 generasi, itu semuanya enggak pernah berselisih dalam permasalahan-permasalahan ini. Dan aku menemui para ulama dari Irak, dari Hijaz, dari Syam dan yang lain berada di atas akidah ini. Maka barang siapa yang menyelisihi salah satu dari akidah-akidah ini, atau merendahkannya, atau mencelanya, atau mencela orang yang meyakini hal tersebut, maka dia adalah mubtadi'. Nah, sedemikian tegas sebelum mengatakan ini adalah mubtadi' kalau seperti itu, dan dia keluar dari ahlu sunnah wal jamaah dan terlempar dari manhaj as-sunnah dan jalan kebenaran. Jadi sedemikian tegas beliau menyebutkannya karena memang ini adalah masalah-masalah pokok yang dari dulu tidak pernah diperselisihkan. Nah, setelah itu kemudian beliau menyebutkan poin-poin, ya, dari poin yang pertama sampai
poin nomor 98 ya, 100 kurang 2. Dan yang 14 poin ini adalah ringkasannya. Apa saja? Yang pertama adalah tentang iman. Bahwasanya iman itu adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, kemudian beramal dengan anggota tubuh kita yang lain. Jadi iman itu tidak hanya keyakinan dalam hati, tapi harus diwujudkan dengan ungkapan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian juga bahwasanya iman ini bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Dan bahwasanya kita boleh untuk mengucapkan hujan, Pak. Alhamdulillah, mutirna bihamdillah ya. Kita puji Allah Subhanahu wa taala atas hujan. Dan ini juga nikmat yang lain karena masih ada hujan di pertengahan bulan Juni, Masya Allah ya. Juga bolehnya kita mengucapkan ana mu'minun insyaallah. Saya adalah seorang mukmin insyaallah. Jadi mengucapkan insyaallah saya mukmin itu boleh. Kenapa? Karena mukmin adalah sebuah level yang tinggi dalam beragama Islam ya. Dia adalah level kedua. Jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Jadi kita meyakini kita semuanya muslim. Tapi untuk iman, ini kita mengatakan insya Allah. Jadi ketika kita mengatakan saya beriman insya Allah, ini bukan karena kita ragu dengan keimanan dasar kita. Nah, ini adalah bab yang pertama, bab iman. Dan yang menyelisih dalam permasalahan ini adalah orang-orang murji'ah, kelompok murji'ah yang meyakini bahwasanya iman itu dalam hati saja atau tidak memasukkan amal dalam keimanan. Kemudian bab yang kedua adalah bab qadar. Atau takdir. Dan ini jelas sekali karena beriman dengan takdir atau beriman dengan qadar, baik yang baik maupun yang buruk, ini adalah salah satu bagian dari rukun iman yang 6. Maka seorang muslim harus meyakini hal ini bahwasanya segala sesuatu telah ditakdirkan. Juga datangnya kita ke sini pada pagi hari ini, ya, sebagian ikut sholat jamaah di sini, sebagian sholat jamaah di tempat lain baru kemudian datang. Itu semuanya dengan detail sudah Allah takdirkan. Kita harus mengimani itu. Bahkan turunnya hujan, ya, beberapa menit setelah kita memulai kajian dengan intensitas yang sedemikian ini, ya. Tadi sempat deras-beres, kemudian berkurang, ini masih nggak tahu lagi ke depan. Ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini itu semuanya. Ya, mungkin kita berpikir, masa sih ada orang yang tidak meyakini hal ini? Kan gampang saja, ini bagian dari rukun iman, kita nggak boleh meninggalkannya. Jangan salah. Bahkan pada zaman akhir sahabat di kota Basrah muncul orang-orang yang mulai berpendapat bahwasanya takdir itu tidak ada dan bahwasanya segala sesuatu itu baru Allah takdirkan saat kejadian. Diprakarsai oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani di kota Basrah. Tentunya umat Islam di zaman itu kaget melihat ada sesuatu yang baru yang nggak pernah mereka kenal. Ini cara mendeteksi kesesatan, Pak. Jadi kalau kita sudah tahu sunnahnya, kita tahu akidahnya para sahabat seperti apa, ketika ada pemikiran-pemikiran baru, hati ini akan berontak. Oh, ini aneh, kita nggak kenal selama ini nggak ada di kitab-kitabnya para ulama. Itu salah satu cara mendeteksi. Maka ketika sebagian umat Islam dari kota Basrah di Irak datang ke Madinah dalam perjalanan ibadah haji mereka mencoba mencari para sahabat yang masih ada. Maka ketemulah dengan Abdullah bin Umar. Ketika mendengar cerita mereka tentang Ma'bad al-Juhani yang mengatakan wa annal amra unuf, takdir itu enggak ada dan segala sesuatu itu baru ditakdirkan saat kejadiannya. Jadi kalau
hujan turun pagi hari ini, maka berarti saat itulah Allah mentakdirkannya. Ini tentunya menyelisihi hadis sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menulis takdir seluruh makhluk berapa puluh ribu tahun? 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Kita harus mengimani itu. Jadi semua bab yang 14 ini Pak, semuanya sam'iyat, semuanya terkait dengan akhbar, kecuali hanya 2 saja, nanti saya akan singgung. Jadi gampang cara dapat pahala, imani. Kalau kita enggak iman, kita dosa. Bahkan apa kata Ibnu Umar? Sampaikan kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka. Dan kata para ulama, ucapan Ibnu Umar ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Qadariyah itu kafir. Jadi orang-orang Qadariyah yang mengatakan takdir enggak ada, itu dihukumi kafir oleh para ulama. Nah, jadi ini ada ungkapan-ungkapan yang tegas Pak ya. Dari Al-Kirmani begitu tegas di depan. Nah, kemudian Abdullah bin Umar kepada orang-orang Qadariyah juga begitu tegas. Kenapa? Karena ini menyelisihi dalam rukun iman. Ya, seperti kalau ada seseorang yang menyelisihi dalam salah satu rukun Islam, itu juga parah. Makanya ini adalah bagian-bagian yang merupakan pokok permasalahan akidah yang kita harus pahami, dan jangan sampai kita terpeleset dalam permasalahan-permasalahan besar dan penting seperti ini. Baik. Jadi para hadirin sekalian, ini menunjukkan bahwasanya di zaman tabi'in pun sudah ada orang-orang yang ngaku Islam, tapi secara hakikat dia tidak muslim. Artinya keluar dari Islam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya terpleset itu sangat gampang, Pak. Terus apakah yang seperti itu termasuk salafus soleh karena dia tinggal di zaman tabi'in? Tidak. Kata para ulama, yang termasuk salafus soleh adalah wa man tabi'ahum bi ihsan. Para sahabat semuanya termasuk salafus soleh. Tapi kalau dari kalangan tabi'in hanya yang mengikuti dengan kebaikan. Wa man tabi'ahum bi ihsan, karena pada zaman tabi'in ini sudah mulai ada mubtadi'ah, sudah ada mulai ahlul bid'ah. Jadi di zaman awal seperti itu bid'ah sudah muncul. Maka jangan pernah merasa aman dari kemusyrikan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dan jangan pernah juga merasa aman dari bid'ah, karena orang-orang di zaman awal Islam pun ada sebagian yang terjangkiti, ya. Itu adalah kalau kita tidak hati-hati dengan kesesatan dalam permasalahan-permasalahan akidah yang penting ini. Baik, yang ketiga para hadirin sekalian adalah sikap ahlus sunnah terhadap murtakibul kabirah. Oke, sebelumnya di nomor 2 tadi yang menyelisih apa? Yang menyelisih adalah orang-orang Qadariyah. Orang-orang yang mengatakan tidak ada takdir. Juga sebaliknya muncul Al-Jabriyah, yaitu orang-orang yang mengatakan bahwasanya mereka dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir itu adalah pemaksaan. Nah, mereka membahasakannya sebagai pemaksaan, kita dipaksa untuk berbuat maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ada adalah Allah mentakdirkan, tapi di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan, wa hadainahun najdain. Mau pilih yang mana? Taat atau maksiat? Kita bisa memilih. Dan kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Enggak ada yang dipaksa. Hanya saja karena kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah tahu si fulan akan memilih jalur kanan ke surga, si fulan akan memilih jalur yang kiri. Itu sudah Allah ketahui. Tapi kita semuanya bisa memilih dan kita tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga adalah sikap ahlus sunnah terhadap murtakibul kabirah, yaitu pelaku dosa besar. Dan ahlus sunnah wal jamaah di sini tidak mengkafirkan mereka. Murtakibul kabirah itu dianggap sebagai orang-orang yang berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengkafirkan mereka, tapi kita katakan mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni mereka. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengadab mereka dengan dosa mereka. Dan kita tidak boleh untuk mengkafirkan orang yang sudah mengaku Islam kecuali dengan dalil yang sahih
dan tegas. Karena memang takfir itu ada dalam Islam, ya, hukum mengkafirkan atau hukum kafir atau vonis takfir. Ini adalah bagian dari Islam, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi jangan dibuang juga kemudian mengatakan enggak ada pengkafiran dalam Islam. Salah. Ada pengkafiran atau takfir, tapi dhawabitnya jelas, rambu-rambunya jelas, sudah dijelaskan. Kita harus pelajari itu, enggak boleh serampangan. Maka kata sebagian ulama, dalam hal ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ahlus sunnah a'rafun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus sunnah itu sifatnya dua. Yang pertama, mereka adalah orang yang paling mengetahui hak kebenaran, paham, jadi harus berusaha ngaji terus, belajar terus. Kemudian setelah itu arhamuhum bil khalq, mereka paling sayang dengan makhluk, paling sayang dengan sesama muslim, enggak mudah-mudah mengkafirkan, bahkan juga tidak mudah-mudah membid'ahkan. Tapi kalau sudah tiba waktunya, dalilnya jelas, maka kita bersikap sesuai dengan rambu-rambu yang telah dijelaskan oleh para ulama. Nah, untuk permasalahan yang ketiga ini, yang menyelisih adalah orang-orang Khawarij, ya. Jadi di akhir bab, di akhir kitab, Abu Harb bin Ismail Al-Kirmani rahimahullahu ta'ala menyebutkan kelompok-kelompok sesat yang sudah muncul pada zaman beliau, ya. Firqah-firqah ini sudah disebutkan, ada belasan bahkan puluhan jumlahnya, ya. Mungkin nanti para hadirin bisa membaca sendiri kitab ini, ya. Dan untuk memudahkan, saya menyebutkan setiap poin pembahasan, ya, dengan kelompok apa yang menyelisihi dalam permasalahan tersebut. Baik, yang keempat, ini adalah permasalahan yang sangat penting, karena ini adalah mihwarul khilaf bainal jama'atil mu'asirah, atau titik beda antara jamaah-jamaah kontemporer sekarang, yaitu masalah khilafah dan imamah, ya. Jadi khilafah adalah kepemimpinan dalam Islam. Imamah berasal dari kata imam, juga adalah kepemimpinan dalam Islam, di mana kita meyakini bahwasanya memilih pemimpin itu wajib. Dan kalau sudah ada pemimpin dalam Islam, maka kita wajib untuk mentaatinya. Kita wajib untuk mentaatinya, kecuali kalau memerintahkan kita kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalipun pemimpin itu zalim, selagi dia masih muslim, selagi dia masih sholat, maka wajib bagi umat Islam untuk menghormati mereka, berbaiat kepada mereka, dan tidak boleh untuk mengkudeta mereka. Nah, ini adalah bagian dari pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekaligus sebagai salah satu sisi keindahan Islam. Kita juga meyakini bahwasanya kita tidak berjihad kecuali di belakang para pemimpin ini. Kita juga sholat Jum'ah dan jamaah di belakang mereka, atau kepada orang-orang yang ditunjuk untuk memimpin sholat di masjid-masjid kita. Kita juga membayar zakat kepada mereka, taat kepada mereka, dan tidak boleh untuk mengkudeta mereka. Karena kalau kita melihat, Bapak Ibu sekalian, sejarah Islam, maka kita akan dapati bahwasanya adanya pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tidak bertanggung jawab, ini bukan monopoli zaman kita saja, ya. Dari zaman dahulu, dari zaman para, di zaman akhir, ya, di akhir zaman para sahabat, di zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, itu sudah muncul pemimpin-pemimpin yang zalim, ya. Ada Yazid bin Muawiyah, ada di Irak, ada namanya siapa? Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, yang luar biasa. Kalau kita bandingkan kezaliman para pemimpin sekarang dibandingkan mereka, oh, lebih hebat mereka dalam kezaliman. Tapi meskipun begitu, para sahabat, ya, tetap taat dan patuh kepada mereka, berbaiat kepada mereka, dan tidak mencabut kepatuhan serta baiat mereka terhadap pemimpin-pemimpin yang zalim itu. Dan kalau seandainya kita wajib
seandainya dalam Islam kita hanya wajib taat kepada pemimpin yang adil saja, maka niscaya sejarah umat Islam akan penuh dengan pertumpahan darah. Maka salah satu sisi keindahan Islam adalah mewajibkan umat Islam untuk taat dan patuh kepada semua pemimpin muslim, meskipun mereka adalah orang yang zalim. Dan ini tentunya disebutkan dalam banyak sekali hadis sahih dari Rasulullah SAW. Yang paling mudah, coba dibaca Kitabul Imarah dalam Sahih Muslim atau Kitabul Ahkam dalam Sahih Bukhari. Isinya hadis-hadis seputar pembahasan ini, Pak. Saya pribadi ketika dahulu masih kuliah, ketika tahun kedua ya di Madinah, saya belajar Kitabul Imarah di Sahih Muslim. Ya, dosen kami dulu namanya Dr. Arif Asy-Syamrani, hafizahullah taala. Ketika melewati hadis-hadis ini, saya pribadi dulu merasa tertampar, Pak. Kenapa? Karena baru tahu. Ya. Sekian lama nyantri nggak pernah belajar hadis-hadis itu. Ya. Sekian tahun belajar Islam dari kecil nggak pernah mendengar tentang hadis-hadis itu. Baru ketika kuliah, alhamdulillah dapat ilmu baru. Masya Allah, ternyata Islam itu seperti ini. Kenapa dulu kita nggak paham? Bahkan ketika nyantri pun kita nggak belajar itu, Pak. Karena memang sunnah ini banyak dilupakan oleh umat Islam. Ya, bahkan kalau kita melihat ya di sekitar kita, mungkin orang-orang akan dengan mudah untuk mencela ya para pemimpin, ya, mengajak untuk mengkudeta mereka, atau dengan bahasa-bahasa yang mendekati itu. Jadi di tempat seperti itu kita tumbuh. Jadi ini menunjukkan bahwasanya sunnah itu mahal, para hadirin sekalian. Ya. Sunnah itu mahal, ya. Tidak semua orang mengenal sunnah ini, meskipun gamblang jelas ini disepakati oleh para ulama. Tapi ada banyak orang yang dipalingkan, orang yang nggak paham, nggak pernah belajar, atau mungkin di majelis-majelisnya nggak, jarang dikaji hadis-hadis seperti ini. Ngaji ya, Sahih Al-Bukhari, mungkin judulnya Sahih Bukhari ya, atau Sahih Muslim ya. Tapi ketika melewati Kitabul Imarah atau Kitabul Ahkam, mungkin di skip, tidak sesuai ya dengan apa yang dijalani sehari-hari dan didakwahkan, atau mungkin hanya dilewati saja ya, dilewati, tidak dijelaskan secara detail. Dan majelis atau majelis-majelis kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah hendaknya memberikan fokus dalam rangka menghidupkan sunnah ini, mengingatkan umat Islam bahwasanya inilah Islam yang sebenarnya. Baik, yang menyelisih dalam hal ini siapa? Ya, orang-orang Khawarij. Nah, juga mungkin di zaman sekarang ya juga ada faksi-faksinya. Ya, kita mengenal, mungkin di Indonesia sudah dengan mudah kita bisa mendapatkan orang-orang yang menyelisihi pokok ajaran yang nomor 4 ini. Makanya saya katakan tadi ini adalah mihwarul khilaf. Ya, jadi poros perselisihan antara jamaah-jamaah kontemporer yang ada. Ya, maka teman-teman di Sumeneb juga harus punya fokus paham dalam masalah ini agar jangan sampai terpeleset dalam bab yang penting ini. Yang kelima adalah menahan diri di zaman fitnah. Ya, fitnah adalah kondisi di mana hak dan batil tidak jelas. Ya, terjadi konflik horizontal, tapi kita nggak tahu ini yang benar yang mana. Kalau ada konflik horizontal atau perang saudara, tapi jelas, ya, misalnya, oh ini yang Khawarij, ini pemimpin yang sah, atau ini pemimpin yang sah dan ini adalah ahlul baghi. Di situ kita masih harus menentukan sikap. Atau perang tapi dalam bentuk jihad yang syar'i, kita harus menentukan sikap di situ. Tapi Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya akan ada suatu zaman di mana di dalamnya terjadi fitnah, nggak jelas. Ya. Mungkin bahkan nggak ada pemimpin, nggak ada pemimpin sah, nggak ada pemimpin yang berdaulat. Yang ada adalah kelompok-kelompok dan firqah-firqah ini. Dan masing-masing mengklaim sebagai yang terbaik, masing-masing mengklaim sebagai ahlu sunnahnya. Kemudian terjadi konflik horizontal sesama mereka. Nah, kalau kita
merasa, kita melihat oh ini tidak ada yang jelas, kita enggak tahu siapa yang akan kita bela, maka di sini kewajiban seorang muslim adalah menahan diri, Pak. Inilah yang dimaksud oleh hadis-hadis yang menyebutkan i'tazil tilkal firaqa kullaha, tinggalkan semua firqah itu, pergilah ke gunung, bawa kambingmu. Nah, itu maksudnya ada di zaman seperti ini. Adapun kalau terjadi fitnah namun masih jelas hak dan batil, ya, maka para sahabat dulu mengambil sikap. Ya, mereka misalnya membela Uthman bin Affan atau membela Ali bin Abi Thalib. Mereka menentukan sikap karena itu bukan fitnah yang dimaksud oleh hadis-hadis ini. Tapi entah sudah terjadi atau belum, yang jelas Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan bahwasanya suatu saat akan terjadi zaman fitnah seperti ini. Nah, kewajiban seorang muslim adalah menahan diri, Pak. Bahkan di zaman itu ada pembahasan di kalangan para fuqaha bahwasanya seorang pedagang tidak boleh menjual senjata di zaman fitnah. Dilarang, enggak boleh. Kenapa? Karena khawatir dipakai untuk menumpahkan darah umat Islam bighairi haq, tanpa hak. Nah, jadi itu disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk kemudian kita memiliki sikap yang harus kita ketahui. Nah, ini adalah bab pertama yang masuk bab hukum, Pak. Jadi 4 pembahasan pertama itu dari semuanya sam'iyat. Aqidah artinya keyakinan, ya. Percaya atau tidak. Kalau ini termasuk bab hukum. Jadi kalau terjadi fitnah, apa sikap kita? Kita menahan diri. Itu sikap yang benar. Kemudian poin yang keenam adalah sikap dari bid'ah dan ahlul bid'ah. Nah, ini juga termasuk pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam bentuk apa? Ya, tidak berteman dengan mereka. Ya. Nah, kecuali sebatas ya hak sebagai muslim, ya assalamualaikum, ya. Tapi menjadi teman kental tidak. Menghadiri majelis orang yang sudah jelas bid'ahnya juga tidak. Bahkan disebutkan dalam mu'taqad ini bahwasanya kita juga tidak sholat di belakang mereka. Nah, tidak sholat di belakang mereka, bahkan tidak menyolatkan mereka. Ya, tentunya yang sudah sampai derajat kafir, artinya bid'ahnya mukaffirah. Seperti misalnya Qadariyah tadi, maka kita enggak boleh sholat di belakang mereka. Kemudian kita juga tidak boleh untuk mensolatkan mereka karena mereka hukumnya hukum kafir. Nah, ini juga termasuk pembahasan yang disebutkan, dan ini adalah bab kedua yang terkait dengan hukum. Jadi pertanyaannya, apa sikap kita kepada ahlul bid'ah? Nah, kita punya sikap yang tegas kepada mereka dengan tidak berteman, ya. Kemudian juga tidak sholat di belakang mereka kalau sudah sampai level kafir, dan tidak menyolatkan mereka juga. Nah, jadi perlu dibedakan antara bid'ah yang mukaffirah dengan yang sekedar mufassiqah, yang membuat kafir atau yang hanya membuat fasik saja. Catatan penting di sini, kita harus ingat bahwasanya masalah sunnah dan bid'ah ini adalah sebuah konsep nabawi. Jadi Nabi Muhammad SAW langsung yang sudah menjelaskannya. Maka seorang muslim tidak boleh alergi dengan istilah sunnah dan bid'ah. Nah, kita harus meyakini ini konsep Islam, jangan alergi. Kewajiban kita adalah pelajari sunnah itu apa, ahlu sunnah itu apa, bid'ah itu apa, ahlul bid'ah itu apa. Kita pelajari itu. Dan kalau sampai ada sebagian umat Islam yang serampangan dalam menerapkan kaidah ini, jangan membuat kita kemudian alergi dengan istilah sunnah dan bid'ah. Itu salahnya mereka. Kita luruskan, ayo diskusi. Ada di sebagian masjid yang sampai ditulisi saat khutbah Jumat tidak boleh membawakan hadis amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Misalnya ini kan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini tidak ngarang-ngarang, di sebagian masjid ada. Kenapa? Alergi. Sebabnya apa? Mungkin ada sebagian umat Islam yang serampangan, tapi itu kan sikap ekstrim yang salah. Seharusnya kita tetap mengatakan, oh ini memang konsep nabawi kok. Nabi menyebutkan ada ahlu sunnah, kemudian mendorong kita untuk menjadi bagian dari mereka. Beliau mengingatkan ada bid'ah, ada ahlul bid'ah, kemudian mendorong kita untuk jangan sampai jatuh dalam perkara itu. Maka kita meyakini itu adalah konsep nabawi, bagian dari Islam. Kita tidak boleh alergi dengan istilah-istilah seperti ini. Kemudian yang ketujuh, ya kita lebih cepat Pak ya, karena waktu kita terbatas. Ya, iman kepada tanda-tanda hari kiamat. Ya, kita dua tadi saja ya. Yang menyelisih juga orang-orang Khawarij dalam dua permasalahan tadi. Sekarang yang ketujuh adalah iman kepada iman atau mengimani tanda-tanda hari kiamat, seperti turunnya Dajjal, kemudian telaga Nabi Muhammad SAW, ya, sirat, timbangan atau mizan, kemudian nafkhus sur, diterupnya sangkakala. Ya. Ini adalah bagian dari al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Kita semuanya insya Allah ya sejauh ini aman, tapi enggak boleh terus merasa aman. Kenapa? Karena sudah ada sebagian orang yang menisbatkan diri mereka kepada Islam, mereka terpeleset dalam bab ini, yaitu orang-orang Mu'tazilah. Padahal hadis-hadis asyratus sa'ah ini banyak yang mutawatir Pak. Mutawatir itu apa sih artinya? Mutawatir itu artinya rawinya banyak banget. Rawinya banyak banget. Saking banyaknya sudah enggak dibahas lagi ini thiqah apa tidak. Enggak dibahas lagi sahih apa tidak. Seperti Pak, kalau kita misalnya ada sebuah kejadian besar di Jakarta misalnya. Apa contohnya? Misalnya kejadian besar, misalnya tsunami di Aceh dulu misalnya. Itu kan kabarnya kan setiap hari datang ke kita, televisi dari pagi sampai malam memberitakan itu. Jadi saking banyaknya berita ini kita sampai nggak berpikir ini sahih apa enggak sih? Itu yang nyiarkan siapa? Dari televisi mana? Kredibel apa enggak? Bisa kita percaya? Enggak ada pembahasan itu. Kenapa? Saking banyaknya sumber beritanya. Nah, itu namanya mutawatir. Nah, hadis-hadis tanda-tanda hari kiamat ini banyak yang mutawatir, dan kalau tidak mutawatir maka dia adalah hadis-hadis yang sahih. Tapi orang-orang Mu'tazilah terpeleset dalam hal ini sehingga mereka tidak mengimani tanda-tanda hari kiamat ini. Ya. Yang kedelapan, iman kepada azab kubur, juga tentang surga, neraka dan kabar-kabarnya, ya, tentang bidadari, tentang rumah-rumahnya, tentang susu-susunya, sungai-sungainya, ya. Dan yang menyelisih dalam bab yang ke-8 ini adalah orang-orang Mu'tazilah juga. Kemudian yang ke-9, syafaah Pak. Jadi ini kita mereview ya sambil kita segarkan iman kita. Kita katakan, ya Allah, aku beriman dengan ini semuanya ya Allah. Aku berlindung dari akidahnya orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Murji'ah, agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan dalam pokok-pokok ajaran ahlu sunnah ini. Yang ke-9 adalah syafaat, bab syafaat. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya ada syafaat. Ada syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Beliau memberikan banyak macam syafaat. Salah satunya syafaat uzma, agar hisab dimulai. Ketika orang dulu menunggu ya di padang mahsyar, maka yang kemudian memberikan syafaat agar hisab dimulai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah asy-syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, yang merupakan al-maqamul mahmud, ya, yang kita doakan setiap selesai azan, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, itulah dia. Kemudian syafaat ini tidak khusus hanya milik Nabi Muhammad SAW. Seorang anak bisa memberikan syafaat untuk anaknya. Seorang ayah atau ibu bisa memberikan syafaat untuk anaknya, bisa. Maka
kalau misalnya kita melihat anak-anak kita kok sudah kita didik tapi masih belum sesuai dengan harapan kita, jangan berkecil hati. Kalau Anda adalah seorang yang soleh, derajat Anda akan lebih tinggi daripada anak Anda, maka Anda bisa memberikan syafaat untuk mereka di akhirat. Itu akan menjadi surprise untuk mereka, surprise terbaik ketika mereka menyangka mereka akan masuk neraka misalnya, maka mereka tidak jadi masuk neraka. Atau mereka masuk surga tapi levelnya yang rendah, yang bawah, karena amal mereka terbatas, maka ayah dan ibunya bisa mengangkat derajat mereka di surga dengan syafaat ini. Ya, ini juga adalah sesuatu yang diajarkan oleh ustadz-ustadz kita, ya, dijelaskan, ya, diajarkan, bahkan sering, ya, dalam daurah-daurah. Tapi sekali lagi ada orang-orang yang tersesat dalam bab ini juga, yaitu orang-orang Mu'tazilah yang tidak mempercayai adanya syafaat di akhirat. Kemudian yang ke-10 adalah iman kepada kabar kabar ghaib, ya, seperti penciptaan langit yang ke-7, kemudian penciptaan penciptaan bumi dengan 7 lapisnya, kemudian kabar-kabar tentang arsy, yaitu singgasana kerajaan Allah Subhanahu wa taala, atau al-kursi, ya, yaitu tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan kursi adalah mawdhi'u qadamai, tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kaki yang tidak sama dengan kakinya para makhluk, tapi kaki yang layak dan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ke-11, ya. Yang ke-11 adalah al-iman bil asma wa sifat, ya, iman dengan asma wa sifat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki as-sifatul ula, yang kita tetapkan sifat-sifat ini sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa kita ingkari, tanpa kita batalkan, tanpa kita coret, juga tanpa kita ubah-ubah maknanya, tanpa kita takwil, tanpa kita miripkan atau serupakan dengan sifat-sifat makhluk. Sudah, itu paling enak, ya. Allah menyebutkan apa dalam Al-Quran, kita imani. Di hadis disebutkan apa, Allah turun ke langit dunia, kita imani. Tapi seperti apa kaifiyahnya, Allahu a'lam, kita nggak tahu. Detailnya seperti apa, Allahu a'lam. Jadi ini paling enak, kita menetapkannya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menyelisih di sini, ya? Al-Jahmiyah di antaranya, kemudian Al-Mujassimah, ya, Al-Mu'attilah, Al-Musyabbihah, Al-Mumathilah, ini semuanya menyelisih dalam bab ini. Kemudian yang ke berapa, Pak? 12, ya. Yang ke-12, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah dan dia bukan makhluk. Ini sebenarnya termasuk pembahasan asma wa sifat. Tapi para ulama dari zamannya, dari abad ketiga Hijriyah, itu sudah punya perhatian khusus. Makanya ini dikhususkan pembahasannya, karena ini dulu memicu, Pak, fitnah yang besar di kalangan umat Islam. Sampai banyak umat Islam dipenjara, disiksa karena fitnah khalqul Quran ini. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Saat kita berbicara tentang Al-Quran di sini, kita tidak membahas tentang mushaf, ya, dengan kertasnya dan tinta yang dipakai untuk menulis Al-Quran. Tapi Al-Quran adalah apa yang ditulis dalam mushaf itu dan apa yang dibaca ketika kita membaca. Jadi bukan bacaan kita, bukan suara kita, tapi apa yang kita baca dan apa yang ditulis oleh para penulis mushaf, itulah Al-Quran. Dan itu adalah firman Allah. Berarti firman Allah itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala,
Kalau ucapan Allah berarti dia adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara, maka bisa berbicara itu sifat kita. Berbicara misalnya dikatakan Abdullah berbicara, maka ini adalah sifatnya si Abdullah. Maka bicaranya Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala ini tidak makhluk. Kita katakan Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah dan ucapan Allah, dia bukan makhluk. Ya. Nah, ini yang menyelisih di dalamnya adalah kaum Jahmiyah yang dinisbatkan kepada Jaham bin Safwan. Jadi guru mereka adalah Jaham bin Safwan. Jadi kita juga meyakini hal ini, Al-Quran itu adalah kalamullah, dia bukan makhluk. Kemudian yang ke berapa Pak? Ini saya salah angka, jadi mungkin nanti jadi 15 mungkin ini Pak ya. Jadi baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 11, 12, 13 berarti ya. Yang ke-13 adalah mencintai para sahabat. Mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini jelas karena mereka adalah generasi terbaik ya. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah SAW, maka mencintai mereka bagian dari iman. Kalau ada orang yang tidak cinta sahabat, itu sudah jelas, itu bukan ahlu sunnah berarti. Kalau ada orang yang suka nyinyir kepada para sahabat, merendahkan mereka, mencela mereka, itu sudah gamblang, sudah jelas. Nah, siapa yang jatuh dalam bab ini? Siapa Pak? Orang Syiah, orang Rafidhah. Mungkin ada orang yang enggak percaya kalau ada orang-orang yang mencela Abu Bakar, Umar, ya, Aisyah. Ya. Kita kadang-kadang sampai bertanya-tanya, masa ada sih orang-orang yang seperti itu? Kalau enggak percaya Pak, ya, makanya ini menunjukkan bahwasanya keselamatan akidah itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang sangat besar. Saya dulu juga bertanya-tanya, betul enggak orang-orang Syiah itu mencela para sahabat? Sampai akhirnya ketika masa kuliah, kita kadang-kadang pas libur hari Kamis, hari Jumat itu ke Masjid Nabawi, kadang-kadang kita ziarah ke kubur Baqi di samping Masjid Nabawi. Jamaah yang pernah haji atau umrah mungkin pernah ziarah ke kuburan Baqi. Itu di pojok-pojok Baqi itu mereka menangis. Orang-orang Iran itu menangis. Menangis, doanya itu apa? Allahumma al'an Abu Bakar. Dengan setegas itu Pak. Ya Allah, laknatlah Abu Bakar. Laknatlah Umar. Laknatlah Aisyah dan lain sebagainya. Semacam ini. Itu dengan mudah, dengan kasat telinga ya. Bukan kasat mata. Kasat mata kita melihatnya, kasat telinga kita mendengarnya gamblang. Saat itu saya mengatakan, oh benar, ternyata ini bukan apa istilah? Ini bukan takhayul, ini bukan hoax. Ya. Ini bukan kedustaan. Ada memang orang-orang seperti itu. Nah itu sudah tegas. Nah, kemudian yang ke-14, ini yang disebutkan di sini. Ya, beliau menyebutkan juga mencintai bangsa Arab, mencintai bangsa Arab, karena Nabi Muhammad SAW berasal dari mereka. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang hasan, ya, beliau mengatakan hubbul Arabi iman wa bughdhuhum nifaq. Mencintai orang Arab itu adalah iman dan membenci mereka adalah kemunafikan. Ini berbicara tentang orang Arab secara kolektif Pak, sebagai bangsa Pak ya. Karena orang Arab ini meskipun mungkin ada hal-hal yang tidak kita sukai dari mereka, mungkin ada hal yang kita tidak cocok dari mereka, tapi mereka ini Pak, Masya Allah, saya telah perhatikan mereka itu punya sifat-sifat terpuji yang luar biasa. Jadi ya senakal-nakalnya mereka itu kalau sudah birrul walidain, Masya Allah ya. Ada yang parah, ada gitu. Tapi secara umum itu mereka punya kelebihan-kelebihan tertentu dalam masalah ilmu, ya, penguasaan agama Islam, Masya Allah, susah sekali dikalahkan. Kemudian juga yang paling gampang, yang paling mudah ini adalah
sifat pemurah, karam ya. Nah, kalau ini sudah silakan bertamu kepada mereka. Kalau enggak di sana ya sudah, mungkin yang cabang Indonesia Pak coba Pak ya. Yang sudah lahir di sini, yang sudah tercampur darahnya dengan darah kita, tapi mereka masih bisa dinisbatkan kepada bangsa Arab ya. Dan uniknya bangsa Arab yang di kita ini semuanya adalah nikah dengan orang-orang Indonesia, nggak ada yang murni lagi, karena mereka dulu datang itu sendiri, nggak membawa istri, nggak membawa wanita, nggak membawa istri, maka mereka nikah di sini, sehingga kita oleh kawan-kawan Arab ini dipanggil sebagai akhwal Pak. Tahu akhwal artinya? Akhwal artinya adalah paman dari pihak ibu. Ya, kita ini keluarganya ibu mereka. Karena ibu mereka siapa? Ibu mereka ya kita, orang Jawa, orang Madura, orang Banjar ya, orang Bugis. Jadi mereka sudah mengalami asimilasi dan percampuran di negeri kita ya. Intinya seperti itu. Nabi Muhammad menyebutkan cinta kepada mereka adalah iman dan membenci mereka adalah kemunafikan ya. Ya, adapun membenci satu orang misalnya karena memang sedang ada masalah dengan kita, atau membenci si fulan yang Arab ya, tapi dia misalnya kita benci karena Allah Subhanahu wa taala ya enggak apa-apa. Tapi ini membenci sebagai bangsa, sebagai sebuah kolektivitas yang dilarang oleh hadis ini dan disebutkan sebagai tanda kemunafikan. Ya, baik, ini adalah 14 bab dalam hal ini ya. Kemudian beliau akhiri dengan metodologi beragama. Metodologi beragama dalam Islam atau yang dikenal sebagai manhaj. Jadi manhaj Ahlus Sunnah itu apa sih? Intinya manhaj Ahlus Sunnah itu adalah berpegang teguh dengan kitabullah, dengan hadis-hadis dan athar yang sahih, dan mendahulukan dalil-dalil naqli di atas dalil-dalil aqli. Ini intisarinya Pak. Jadi Ahlus Sunnah ya, manhaj salaf itu intinya ini. Jadi merujuk dan berpegang teguh kepada Alkitab, As-Sunnah, Al-Athar yang sahih, mendahulukan dalil naqli di atas dalil aqli. Nah, kemudian juga beliau mengakhiri pembahasan dengan menyebutkan kelompok-kelompok yang sesat yang sudah muncul pada zaman beliau di abad ketiga Hijriah. Dan di poin ke-98 beliau mengatakan farahimallahu abdan qala bil haq, maka semoga Allah merahmati seorang hamba yang mengatakan kebenaran, wattaba'al athar, dan mengikuti athar yaitu hadis, watamassaka bis sunnah, dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqtada bis salihin, dan meneladani orang-orang saleh, wajanaba ahlal bid'ah, dan menjauhi ahlul bid'ah, wa taraka mujalasatahum wa muhadatsatahum, dan meninggalkan bermajlis dengan mereka serta ngobrol atau bercakap dengan mereka, ihtisaban wa talaban lil qurbati minallah, dalam rangka ihtisab ya, mengharap pahala. Jadi menjauhi bid'ah dan ahli bid'ah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ihtisab, mengharapkan pahala Pak. Jadi ini yang dimaksud dengan al-bughdhu fillah ya, membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya membenci orang-orang Qadariyah ya, orang-orang Khawarij ya, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah yang disebutkan tadi, karena penyimpangan mereka dalam masalah-masalah pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang dimaksud. Jadi itu semuanya dalam rangka ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, meminta atau mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk mengagungkan agama Islam. Wa ma taufiquna illa billah, dan tidaklah kita mendapatkan taufik kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Ini adalah ringkas Pak, ini sebuah kitabnya panjang, ini mungkin butuh setahun ya untuk mengkajinya kalau kajian per pekan ya. Tapi alhamdulillah dalam kurang lebih 1 jam ya kita bisa meringkasnya ya. Jadi inilah pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Al-Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani rahimahullahu ta'ala
dalam karya beliau Mu'taqadu Ahli Sunnah wal Jamaah atau Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Semoga menambah ilmu kita dan menginspirasi kita untuk semakin mencintai sunnah Nabi Muhammad SAW dan berusaha untuk berpegang teguh kepadanya sehingga kita tidak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Cukup apa ada diskusi? Pak Dedi ya? Cukup ya, karena saya mohon maaf ini mau ngejar penerbangan Pak ke Sapeken ya. Jadi insyaallah di lain waktu ya kalau ada kesempatan kita bisa berjumpa lagi insyaallah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.